Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majlis subuh Baitul Mu'min rahimakumullah. Waktu saya hadir di masjid tadi, disaksikan oleh Pak Haji Sofyan, Pak Ian sempat menyampaikan kepada saya kira Pak Ustadz nggak mau lagi datang ke Baitul Mu'min gitu ya. Nah, tadi belum saya jawab, gitu ya. Nah sekarang saya jawab walaupun Pak Ian nggak ada. Saya jawab, saya kira justru Baitul Mu'min yang tidak mau menghadirkan saya lagi. Alhamdulillah wa syukrulillah, ternyata kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia, yaitu masjid, di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Nah, tadi di belakang ada yang sempat nyampaikan 2 bulan lebih loh Pak, katanya gitu. Nah, kalau begitu perlu memperkenalkan diri lagi enggak? Baik, Pak Sudar masih ada di luar kota. Tadi malam saya sempat tanya, di majelis ngaji subuh ini ada grup WA-nya enggak? Saya posting 2 buah hadis. Karena salah satu fungsi ngaji itu adalah mengilmui amal. Saya kira Bapak Ibu sudah melaksanakan halal bihalal setelah Idul Fitri. Oleh karena itu sebelum nanti melanjutkan kaidah-kaidah amal kolbu, materi kajian tiap Selasa pagi, untuk kesempatan awal masih di bulan Syawal ini, saya merasa perlu untuk mengilmui amal kita melalui pertanyaan halal bihalal itu tradisi apa syar'i? Ya. Jadi halal bihalal itu tradisi apa syar'i? Ini yang jawab cuma 2. Ini berarti yang absen kira-kira apa nih? Cari aman atau memang begitu ya? Iya. Banyak yang masih menyampaikan bahwa halal bihalal ini tradisi. Tidak salah, asal pengertiannya yang dimaksud halal bihalal itu tradisi adalah menyelenggarakan acara halal bihalal. Itu tradisi jelas. Tetapi jangan dikira tradisi halal bihalal itu tidak ada muatan syar'inya. Nah, tinggal isinya apa? Nah, begitu. Kalau halal bihalal itu esensinya, niatnya, tujuannya adalah silaturahim sebagai jalan untuk meminta dan memberi maaf antar sesama, itu jelas syar'i. Ya, ini jamaah Baitul Mu'min saya tekankan betul, jangan sampai gamang ragu menjawab masalah ini. Halal bihalal itu tradisi tidak salah. Asal yang dimaksud tradisi halal bihalal dianggap tradisi itu adalah menyelenggarakan acara halal bihalal. Tetapi kalau halal bihalal itu maksud muatan niatnya adalah begitu, saling mencari penghalalan atas
kezaliman antar sesama itu jelas syar'i. Oleh karena itu, Baitul Mukmin sudah menyelenggarakan acara halal bihalal? Belum. Nah, biasanya, ini saya tidak mendorong tapi cerita saja. Biasanya di berbagai tempat kalau halal bihalal, acara halal bihalal selalu, hampir selalu yang dibaca adalah ayat 133 sampai 136 surat Ali Imran. Tolong dilihat. Ya. Coba dilihat, yang punya, yang dekat dengan mushaf dilihat. Ini supaya kita paham, oh kalau begitu halal bihalal tidak semata-mata tradisi, tapi memang muatan dasarnya, esensinya adalah syar'i. Jika halal bihalal dimaksudkan sebagai forum untuk mendapatkan penghalalan antar sesama atas kezaliman yang terjadi antar sesama. Nanti baru pertanyaannya, lalu kenapa kemudian dilakukan setelah puasa Ramadan? Nah, itu nanti kita lihat. Ketemu surat Ali Imran ayat 133, bisa minta tolong dibaca terjemahnya? Mohon jamaah Baitul Mukmin perhatikan betul ayat itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di situ ada kalimat wasari'u, tadi dibaca terjemahnya, dan bersegeralah kalian semua. Segera kemana? Ila maghfiratin mir rabbikum. Segera kepada dua hal. Pertama, segeralah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian, dari Allah. Wa jannatin, dan segeralah mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pertanyaannya, segera itu kapan? Kalau segera itu maksudnya kapan? Yang dimaksud segera itu? Iya, secepatnya itu sama dengan segera. Secepatnya dan segera itu kapan? Kapan? Nah, disinilah pentingnya kita melihat hadis Nabi. Ada yang terima postingan dari Pak Sudar? Nah, itu hadis yang pertama, yang nomor 3408. Ini saya kutipkan dari, kalau di Riyadhus Shalihin itu tertulisnya hadis nomor 210. Dalam bab haramnya berbuat zalim. Ya. Tapi yang saya sampaikan kepada jamaah itu, saya kutip dari satu kitab judulnya At-Targhib wa Tarhib. Itu ada 4 jilid besar, totalnya ada 5.835 hadis. Nah, hadis yang ke 3408 itu bunyinya seperti itu. Ini kaitannya dengan menjawab segera itu kapan. Nah, begitu ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diperoleh sumbernya dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah anin Nabi, dari Nabi. Kalau membaca atau belajar hadis itu ada 3 hal pokok. Satu, ada namanya sanad. Sanad itu rangkaian pembawa hadis. An itu namanya sanad. Yang kedua ada matan. Matan itu redaksi pokok hadis itu. Sabdanya Nabi, itu namanya, istilah dalam ilmu hadis itu namanya matan. Lalu yang ketiga ada rawi. Rawi itu periwayat hadis. Yang Bapak Ibu sudah sangat kenal,
ada rawi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Ya. Nah, sahabat Abu Hurairah bercerita yang kemudian ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi dalam kitab hadisnya masing-masing. Apa ceritanya? Ceritanya adalah tentang sabda Nabi. Mangkanat indahu mazlamatun li akhihi, siapa saja ya, yang pada dirinya ada kezaliman terhadap saudaranya. Saudara ini bisa saudara seagama, bisa saudara seayah seibu, bisa saudara segala macam. Apalagi kalau kita melihat ayat 10 surat Al-Hujurat yang tadi kita baca dalam rakaat kedua saat sholat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Oleh karena itu berarti hadis ini berkaitan dengan persaudaraan atas dasar iman. Nah, ada hadis lain yang ada ayat lain yang menyatakan ada persaudaraan atas dasar takwa. Ya, Bapak Ibu sudah pernah membaca ayatnya. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Itu surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Sahabat-sahabat karib, teman-teman dekat ketika itu nanti satu sama lain saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali persahabatan karibnya orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ini rangkaiannya nanti setelah Ramadan yang la'allakum tattaqun dan seterusnya, ini memiliki makna rangkaian yang sangat istimewa manakala kita pahami secara komprehensif. Nah, kembali kepada hadis, apa sabda Nabi? Siapa saja yang pada dirinya ada kezaliman terhadap saudaranya min irdin, apakah zalim terhadap harta, kehormatan, au min syai'in, atau apapun juga, fal yatahallalhu minhul yaum. Perhatikan, fal yatahallalhu. Hendaknya dia yang punya hutang kezaliman tadi itu, hendaknya berusaha meminta penghalalan minhu, dari orang yang dizalimi, saudaranya tadi. Kapan? Nah, al-yauma, hari ini juga. Nah, kalau begitu ayat 133 surat Ali Imran tadi itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, hendaklah kalian bersegera minta ampunan kepada Allah. Nah, segera itu kapan? Hari ini. Kalau satu hari satu malam 24 jam, kalau begitu paling lambat berapa? Setidak-tidaknya dalam waktu satu hari satu malam. Al-yaum, hari ini juga. Nah, begitu. Apa relevansinya minta ampunan kepada Allah tetapi dikaitkan dengan halal bihalal? Kita sudah punya ilmunya, dosa itu sumbernya dari dua. Dosa karena persoalan hablum minallah, ada dosa berkaitan dengan hablun minanas. Kalau hablum minallah selesai dengan ibadah Ramadan, selesai. Begitu. Selesai. Lalu apa kaitannya dengan hablum minanas? Lanjutan hadis itu. Min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun. Segera minta ampun, minta penghalalan kepada orang yang dizalimi,
hari ini juga sebelum tidak berlaku, tidak berguna lagi dinar maupun dirham. Begitu. Saat kapan dinar dan dirham, dolar dan rupiah, emas dan perak tidak berguna lagi? Saat kapan? Saat wafat. Kapan manusia wafat? Kapan manusia wafat? Nah, makanya al-yaum. Panjangnya bisa nanti menjelang wafat. Seandainya tahu wafatnya tahun depan, tidak apa-apa, minta maafnya nanti saja. Tapi karena masalah wafat ini masalah gaib, hanya Allah saja yang mengetahui, bisa saja saat ini setelah itu nanti kemudian wafat, maka berarti segera itu adalah pada saat ada kesempatan pertama. Itu Nabi memberikan seruan untuk segera falyatahallalhu minhul yaum. Jadi kalau begitu istilah halal bihalal walaupun itu secara bahasa Arabnya konon itu adalah Arab Indonesia, tetapi tetap memiliki sandaran hadis. Bahkan hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, fal yatahallalhu. Oleh karena itu jamaah Baitul Mukmin tidak perlu ragu lagi, menyelenggarakan acara halal bihalal memang tradisi, tapi kalau halal bihalal maksudnya meminta penghalalan atas kezaliman yang mungkin terjadi antar sesama, jelas itu sunnah seruan Nabi, berarti syar'i. Kalau begitu, kalau ada pertanyaan, halal bihalal itu syar'i apa tradisi? Syar'i yang ditradisikan, tradisi yang bermuatan syar'i. Itulah makom, itulah kedudukan halal bihalal dalam perspektif Islam. Kita lihat ayat 133 surat Ali Imran, sekaligus kita lihat hadis Nabi ini. Nah, pertanyaannya, Nabi menyuruhkan segera hari ini juga, sebelum dirham, perak, emas, dolar, rupiah tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi. Pertanyaannya, kalau ditunda-tunda sampai kedahuluan Israel menjemput, nah, harus dibayar kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu resikonya seperti apa? In kana lahu amalun salih. Kalau orang yang pernah berbuat zalim tadi punya amal soleh, termasuk amal soleh hasil Ramadan apa tidak? Masuk. Apabila punya amal soleh, termasuk di dalamnya amal soleh hasil amalia Ramadan, tapi dia punya hutang kezaliman sampai Israel menjemput, tidak halal bihalal dalam arti tidak mendapatkan kemaafan, tidak berusaha meminta maaf, ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Maka amal-amal soleh yang dibawa menghadap Allah saat wafat itu akan diambil. Nah, begitu akan diambil untuk membayar kezaliman. Itu kalau punya amal soleh. Wa illam takun lahu hasanatun. Nah, kalau amaliyah Ramadan dan amaliyahnya yang sudah sekian puluh tahun cukup untuk membayar, alhamdulillah. Tapi kalau sampai defisit, kira-kira jalan keluarnya apa? Ternyata jalan keluarnya tetap ada, disinilah letak maha adilnya Allah. Wa illam takun lahu hasanat, kalau sampai dia sudah tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa Allah ambil untuk membayar kezalimannya, ukhidha min sayyiati sahibi, maka keburukan-keburukan orang yang dizalimi itu diambil fahumila alaihi, lalu dibebankan, ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim,
yang belum halal bihalal sampai ajal menjemput. Jelas ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Disinilah letaknya kenapa halal bihalal ditradisikan setelah Ramadan. Kira-kira hasil Ramadan kalau melihat ayat 133 tadi, kira-kira hasil Ramadannya apa, Bu? Kalau melihat ayat 133 tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard, ujungnya uiddat lil muttaqin. Ujung ayat Ramadan, puasa, la'allakum tattaqun. Jadi kesimpulannya, kalau sukses amaliyah Ramadan la'allakum tattaqun, sudah jelas jalannya adalah menuju jannat surga tadi. Karena Allah menyatakan di ayat 133 surat Ali Imran, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau begitu orang yang melalui amaliyah Ramadan, dia mendapatkan ketakwaan, jelas jalannya menuju surga. Boleh kita katakan Ramadan adalah tiket menuju surga. Tapi ada catatannya. Apabila ampunan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ampunan itu berkaitan dengan dosa. Dosa yang pertama kaitannya hablum minallah, dan dosa yang kedua berasal dari hablun minan nas. Hablum minallah selesai dengan amaliyah Ramadan insya Allah. Tapi hablum minan nas, nah mekanismenya harus falyatahallalu, minta penghalalan. Inilah yang kemudian kita tidak ragu lagi, halal bihalal itu adalah syar'i. Maksudnya ketika halal bihalal artinya adalah saling dan meminta penghalalan atas kezaliman. Itu tradisi adalah acaranya. Kalau begitu halal bihalal fungsinya dengan Ramadan apa? Kalau kita melihat hadis tadi, halal bihalal di bulan Syawal kaitannya dengan Ramadan, kira-kira fungsinya apa? Fungsinya apa? Boleh kita katakan menyempurnakan, boleh kita katakan menjaga. Supaya amalia Ramadan tetap utuh menjadi tiket ke surga. Tidak harus dikurangi untuk membayar kezaliman bagi orang yang tidak halal bihalal sebelum ajal tiba. Kalau begitu halal bihalal dalam pengertian saling memaafkan, minta maaf penting apa penting? Penting. Jangan sampai Ramadannya dikejar habis-habisan, hablum minan nasnya terlewat begitu saja. Itu nanti akan bahasa wetannya adalah akan kecelik. Pak Haji Hardi tahu itu kecelik. Dikiranya punya tabungan amal yang sekian banyak, tiba-tiba terkurangi sangat banyak karena tidak tersadari ada kezaliman yang belum selesai. Pertanyaannya berikutnya yang perlu kita tanya pada diri kita, menyadari kesalahan itu susah apa mudah? Nah, begitu ya. Menyadari kesalahan itu tidak mudah. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang dikiranya punya amal soleh yang sangat banyak, tiba-tiba ternyata kurang banyak, bahkan kosong, na'udzubillah. Karena apa? Tadi itu, tidak menyadari kesalahan-kesalahannya. Apalagi maaf, apalagi bagi sosok yang suka mencari pembenaran. Orang yang cenderung punya mental mencari pembenaran itu akan sangat sulit untuk menyadari kesalahan. Karena yang salah pun dicari pembenaran, bagaimana mau menyadari kesalahannya? Kalau tidak menyadari kesalahannya, bagaimana terdorong untuk meminta maaf? Nah, disinilah bahayanya. Oleh karena itu kesadaran yang tidak kalah pentingnya, di samping kesadaran untuk hal-hal lain
adalah kesadaran atas kesalahan pribadinya, terutama kalau kesalahan kepada Allah mudah, karena Allah Maha Pengampun. Persoalannya kesalahan sesama manusia yang sulit memaafkan. Oleh karena itu ketelitian soal ini perlu mendapatkan prioritas yang sangat baik. Saya ada enggak ya kesalahan? Saya masih ada enggak yang terlupa tidak meminta maaf terus saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun nanti sudah bulan Syawal tanggal 60, nah, begitu ya, artinya sudah 2 bulan lewat Idul Fitri, masih ada yang minta maaf lahir batin, jangan dirasa dalam hati, ini kok terlambat amat, baru minta maaf. Ada enggak minta maaf kata terlambat? Tidak ada, karena ayatnya, hadisnya hari ini juga segera. Nah, husnuzon kita perlu dikedepankan. Oh, mungkin dia lupa. Sehingga sekarang baru minta maaf. Nah, itu rangkaiannya kenapa setelah Ramadan ada halal bihalal, dan halal bihalal itu ternyata bukan hanya tradisi. Yang tradisi acaranya, tapi muatannya jelas syar'i, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Infaknya dulu. Catatan itu penting. Kalau berdasarkan urutan ayat. Nah, ini pentingnya memahami ayat Al-Quran dengan bekal bahasa yang benar. Coba dibaca terjemahnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra, yaitu orang bertakwa cirinya orang-orang yang menginfakkan hartanya pada saat lapang. Terus ada kata apa di situ? Dan. Ada kata dan. Terjemahan dan itu dalam ayat itu karena ada wa. Betul ya Bu ya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha, ada wal afina, dan memaafkan. Nah, tadi dipahami kalau begitu infak dulu dibandingkan memaafkan. Kalau dilihat urutan katanya begitu. Tapi kalau dilihat di situ ada kata waw, nah ini alif tadi mana alif? Enggak ada ya? Itu kata waw dalam pelajaran atau ilmu nahwu, gramatika dalam bahasa Arab, dan ini punya pengaruh penting ketika memahami ayat Al-Quran. Wa yang sering diterjemahkan dan itu dalam istilah bahasa Arab adalah limut lakil jam'i. Itu artinya integrasi total antara kata yang sebelum wa dan kata sesudah wa. Nah, begitu. Integrasi total. Tidak menunjukkan gradual. Setelah ini baru ini, setelah ini baru ini. Tidak. Tapi itu adalah integrasi total. Contoh pertanyaan sebagai contoh, Ibu kalau bikin kopi apa dulu? Nah, Pak Ardi ya. Kopi dulu apa air dulu? Tidak ada masalah mau kopi dulu, mau air dulu, mau. Itulah yang disebut namanya kopi.
Nah, kaitannya ayat apa? Yang disebut orang bertakwa itu ya infaknya ada, memaafkannya ada, soal kapan dilakukan tergantung ayat yang di depan. Wasari'u, segera. Nah, begitu ya. Jadi jangan dipahami, saya nanti saja minta maafnya. Sekarang infak dulu. Nah, sebelum minta maaf, infaknya sudah, Israel tiba. Kira-kira infaknya untuk membayar permintaan maaf apa tidak? Iya, nanti akhirnya untuk membayar juga. Karena kata Nabi, hendaknya segera minta penghalalan. Kalau tidak terjadi, maka seluruh amal solehnya akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi kalau begitu, saat setelah hari raya Idul Fitri segala macam, puasa segala macam, segera ya segera. Saat punya uang 2.000 lecek ya segera. Saat punya saat ketemu minta maaf ya segera. Itulah wasari. Begitu Bu. Jadi itu tidak menunjukkan tahapan-tahapan setelah infak, kemudian infak pun juga dalam keadaan lapang dulu, nanti kalau dalam keadaan sulit tunda dulu, tidak begitu. Tapi itu adalah limut lakil jam'i dalam bahasa Arab. Wa di situ dan di situ adalah menunjukkan integrasi total. Artinya sebuah kesatuan. Nah, apalagi kalau ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fakhishatan, ya betul ya? Coba dibaca terjemahnya. Segera sadar, ingat kepada Allah. Pertanyaannya kalau dipahami secara bertahap tadi, infak dulu, ingat Allahnya nanti begitu? Nah, jelas tidak. Justru saat merasa sadar berbuat dosa, segera. Ya. Apalagi kalau kemudian pertimbangannya, saya tidak perlu segera ingat kepada Allah karena berbuat dosa, karena saya belum berinfak. Kenapa? Ayatnya nyebut infak dulu. Tidak seperti itu pemahamannya. Saat ada kesempatan pertama, itulah yang perlu dimanfaatkan. Saatnya sadar kesalahan kepada Allah, segera bertaubat. Saatnya sadar ada salah terhadap manusia, segera meminta maaf. Saatnya sadar punya uang, segera infak. Nah, jangan sampai ini saya punya uang, ketika mau infak mikir dulu, saya nanti perlu apa ya? Ya, kira-kira jadi apa enggak infaknya? Ya, Masya Allah. Jadi kalau mau infak jangan mikir kebutuhan dulu. Infak ya sudah segera. Saya pernah cerita ada mahaguru sufi, ketika mau infak dia tidak nunggu, dia nyuruh, santri yang di luar, tolong itu baju jubah saya, gamis saya tergantung di dinding luar kamar mandi. Coba di dalamnya ada uangnya, kamu ambil berikan orang yang ada di depan. Sang santrinya sangat sungkan, sangat hormat kepada gurunya, nyentuh bajunya saja tidak berani. Dia sempat menjawab, wahai Syekh, apakah tidak sebaiknya menunggu Tuan Syekh nanti keluar dari kamar mandi? Tidak. Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan. Kamu ambil dulu, sekarang serahkan dulu. Udah, santri akhirnya dengan memberanikan diri, dari sakunya diambil realnya, dibawa ke depan, diberikan orang yang ada di depan rumah. Udah, begitu tuan guru dari kamar mandi keluar, santri yang habis memberikan uang juga datang. Sudah kamu berikan? Alhamdulillah sudah. Lalu kenapa tuan guru tidak menunggu saat keluar dari kamar mandi saja? Tuan guru menjawab dengan kalimat pertanyaan yang menyadarkan murid. Siapa yang bisa menjamin hati saya masih mau berinfak ketika nanti saya keluar dari kamar mandi? Makanya segera. Kalau orang dapat
Masya Allah. Dapat rezeki, kadang-kadang kalau dapat bonus, dapat rezeki, tadinya belum punya rencana itu jadi punya rencana. Maka kalau mau infak, uang ada di dompet, itu ini saya punya uang, nanti saya perlu apa ya? Itu biasanya kecuali jamaah Baitul Mukmin ya, biasanya itu enggak jadi infak. Karena apa? Untuk menutup kebutuhan-kebutuhan yang tadinya itu sebelum diprogramkan. Itulah yang namanya hidupnya hati. Perbuatan baik jangan ditunda, karena tidak ada yang tahu pasti kerelaan hati sesaat kemudian. Itu pelajaran yang sangat penting. Begitu Bu ya. Jadi ayat wa sampai ayat 136 itu tidak bermakna tahapan, tapi itu adalah makna integrasi total dan seperti integrasinya air, kopi, dan gula. Sudah jadi satu. Itulah pribadinya al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi, Bu Sri. Iya, betul. Iya. Ya. Ya. Jadi apa pertanyaannya? Baik. Menjaga konsistensi hati untuk segera-segera itu sulit ya. Sulit bagi siapa? Bagi yang belum biasa. Bagi yang belum biasa. Tapi kalau sudah itu menjadi karakter, sudah membodi dalam diri kita, tidak ada kesulitan. Itu jaminan Allah itu. Jadi kalau biasa-biasa, maka jangan biasa mencari pembenaran. Nah, kalau biasa mencari pembenaran, sulit untuk mencari yang benar. Jangan biasa menunda. Maka ada kalam hikmah, la tuakhir amalakal yaum ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Kalau ini kaum profesional biasanya sangat. Jangan tunda pekerjaanmu yang mungkin kau kerjakan hari ini sampai hari besok selama bisa dikerjakan sekarang. Itu kalam hikmah. Ya, itu kalam hikmah. La tuakhir amalaka. Jangan kau tunda amalmu sampai besok. Ya, la tuakhir amalakal yaum ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum. Selama kau bisa kerjakan hari ini. Nah, biasa menunda. Bapak Ibu masih ingat 7 strategi iblis menggagalkan amal solehnya manusia. Salah satunya adalah menunda. Nah, oleh karena itu kebiasaan tadi itu sulit bagi yang belum biasa. Konsisten itu sulit bagi yang belum terbiasa. Tapi kalau sudah dibiasakan, artinya sudah menjadi karakter, nah tidak ada sulit lagi. Yang sulit menjadi mudah. Oleh karena itu berlatih. Kesadaran kolbu itu demikian penting. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit tentang halal bihalal yang tradisi tapi bermuatan syar'i yang ditradisikan, itu setidak-tidaknya ada ayat tadi 133 sampai 136 surat Ali Imran dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan Bapak Ibu saya kira sudah sering mendengar kalau halal bihalal tidak terpenuhi maka bisa menjadi muflis, orang yang jatuh bangkrut kelak di akhirat, ludes amalnya, sementara perbuatan zalimnya masih ada yang harus dibayar. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.